Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fikri Rizaldi, nomor WP 171152-2016. Mata kuliah pada tugas besar kali ini adalah perancangan basis data, dengan dosen pengampu yaitu Profesor Surya Afnarius PhD. Mata kuliah ini saya ambil pada semester genap tahun 2020-2021. Saya berasal dari kelompok 1 dengan anggota kelompok saya sendiri, Fikri Rizaldi dengan nomor WP 17/2016, Khairunisa Latifah dengan nomor WP 14/2018, Raffi Mariudika Putra dengan nomor WP 16/2015, Muhammad Harli Adinama nomor WP 18/2004. Judul tugas besar yang saya buat adalah perancangan sistem informasi pengelolaan data distribusi paket di JNT Express. Untuk setiap anggota kelompok 1 mendapatkan jenis data pengelolaan yang berbeda-beda, dan saya mendapatkan bagian data pada data barang. Untuk bentuk data laporannya adalah sebagai berikut. Ini adalah tampilan laporan data barang JNT Express. Pada laporan data barang ini terdapat beberapa field. Yang pertama ada nomor waybill atau nomor resi. Yang kedua ada tanggal pengiriman, klien pengirim, nama barang, berat yang ditagih, jenis paket, sprinter pickup atau kurir, dan terakhir ada drop point. Selanjutnya ini adalah tampilan IRD yang sudah dirancang. Berdasarkan laporan pada sebelumnya, IRD yang dirancang pada kali ini menghasilkan 6 tabel. Yang pertama ada tabel kurir yang terdiri dari ID kurir dan nama kurir. Yang kedua ada tabel klien pengiriman yang terdiri dari ID klien dan nama klien. Selanjutnya ada tabel drop point yang terdiri dari ID point dan nama daerah. Ada jenis paket yang terdiri dari ID jenis paket dan nama jenis. Selanjutnya ada tabel barang yang terdiri dari ID barang, nomor waybill, dan nama barang. Yang terakhir ada tabel paket yang terdiri dari nomor waybill, ID kurir, ID klien, ID point, ID jenis, berat paket, dan tanggal pengiriman. Untuk penjelasannya, dimulai dari tabel kurir, di mana pada tabel kurir terdapat ID kurir sebagai primary key, sedangkan pada tabel paket ID kurir sebagai foreign key. Relasi antara kedua tabel ini adalah one to many, di mana setiap kurir bisa mengantarkan banyak paket atau boleh nol, sedangkan paket hanya bisa diantarkan oleh satu kurir saja. Selanjutnya, tabel klien pengiriman. Pada tabel klien pengiriman terdapat ID klien sebagai primary key dan pada tabel paket ID klien sebagai foreign key. Relasi antara kedua tabel ini adalah one to many, di mana satu klien pengiriman dapat digunakan untuk banyak paket dan minimal satu paket, dan setiap paket hanya bisa terdapat satu klien pengiriman saja. Selanjutnya adalah tabel drop point. Pada tabel drop point terdapat ID point sebagai primary key dan pada tabel paket ID point sebagai foreign key. Relasi antara kedua tabel ini adalah one to many, di mana satu drop point dapat digunakan untuk banyak paket dan minimal satu paket, dan paket sendiri hanya boleh memakai satu drop point saja. Selanjutnya adalah tabel jenis paket. Pada tabel jenis paket, ID jenis sebagai primary key, sedangkan pada paket ID jenis sebagai foreign key. Relasi antara kedua tabel ini adalah one to many, di mana satu jenis paket boleh digunakan untuk banyak paket dan minimal untuk satu paket, sedangkan paket sendiri hanya boleh memiliki satu jenis paket saja. Dan terakhir adalah tabel barang. Pada tabel barang terdapat ID barang sebagai primary key
dan nomor waybill sebagai foreign key, yang mana nomor waybill pada tabel paket bertindak sebagai primary key. Relasi antara kedua tabel ini adalah one to many, di mana satu paket bisa berisi banyak barang dan minimal satu barang, sedangkan barang terdapat hanya pada satu paket saja. Setelah merancang IRD, sekarang kita akan membuat database berdasarkan IRD yang sudah dibuat. Yang pertama, kita akan membuat sebuah database baru dengan nama paket GNT. Kita apply. Maka database paket GNT sudah terbuat. Sekarang kita akan membuat 6 tabel yang sudah dirancang pada IRD sebelumnya. Yang pertama, kita akan membuat sebuah tabel kurir. Kita klik tabel dengan nama kurir. Pada tabel kurir terdapat ID kurir, dan nama kurir. Setelah membuat isi pada tabel kurir, selanjutnya kita apply. Maka tabel kurir sudah dibuat. Dalam tabel kurir terdapat ID kurir dan nama kurir. Selanjutnya adalah tabel klien pengiriman. Kita akan membuat tabel klien pengiriman. Klien. Pada tabel klien pengiriman terdapat ID klien, dan nama klien. Setelah selesai, kita akan apply. Dan tabel klien pengiriman telah dibuat, yang dengan isinya itu ada klien dan nama klien. Selanjutnya kita akan membuat drop point, tabel drop point. Dengan nama drop point. Pada tabel drop point terdapat ID point dan nama daerah. Setelah itu kita apply. Dan tabel drop point telah terbuat dengan berisi ID point dan nama daerah. Selanjutnya kita akan membuat tabel jenis paket dengan nama pada tabel jenis paket terdapat ID jenis dan nama jenis. Setelah itu kita apply.
maka tabel jenis paket telah dibuat dengan berisi ID jenis dan nama jenis. Selanjutnya untuk tabel barang. Dengan nama barang. Pada tabel barang yang kita buat hanya ID barang dan nama barang. Untuk FK, untuk foreign key-nya nanti kita buat. Pada tabel barang terdapat ID barang. Dan nama barang. Setelah itu kita apply. Dan tabel barang setelah terbuat dengan berisikan hanya ID barang dan nama barang. Sedangkan untuk nomor waybill akan dibuat nanti. Yang terakhir itu tabel paket. Pada tabel paket yang kita buat hanya nomor waybill, berak paket, dan tanggal pengiriman. Untuk foreign key-nya akan dibuat nanti juga. Pada tabel paket terdapat nomor waybill, berat paket, dan tanggal pengiriman. Setelah selesai kita apply. Dan tabel paket sudah terbuat dengan berisikan hanya nomor waybill, berat paket, dan tanggal pengiriman. Selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel pada database yang sudah kita buat. Relasi yang dibuat berdasarkan rancangan IRD yang telah kita buat sebelumnya. Setelah membuat relasi, foreign key pada tabel paket dan barang akan otomatis terbuat. Untuk membuat relasi yaitu database versi engineer. Next, kita ambil nama database-nya, itu pakai GNT. Execute. Finish. Ini adalah tabel pada database tersebut. Selanjutnya kita akan membuat relasi. Yang pertama itu pada tabel courier yang memiliki relasi one to many. Dari paket ke courier. Selanjutnya itu dari klien pengiriman ke paket. Selanjutnya dari drop point ke paket.
dari jenis paket, ke paket, dan terakhir dari barang ke paket. Setelah membuat relasi, maka otomatis foreign key sudah berada pada tabel paket dan tabel barang, yaitu pada tabel paket terdapat foreign key ID kurir dari tabel kurir, ID klien dari tabel klien, ID point dari tabel drop point, dan ID jenis dari tabel jenis paket. Selanjutnya pada tabel barang terdapat nomor waybill yang berasal dari tabel paket. Setelah membuat relasi, kita akan mensinkronkan terhadap database yang sudah kita buat. Setelah semua selesai, kembali pada database sebelumnya, yaitu kita akan melihat pada tabel barang. Pada tabel barang sudah tersedia foreign key berupa nomor waybill dari tabel paket. Selanjutnya ada pada tabel paket sudah tersedia berupa ID kurir dari tabel kurir, ID klien dari tabel klien pengiriman, ID point pada tabel drop point, dan ID jenis dari tabel jenis paket. Yang pertama itu indeks PHP. Pada indeks PHP ini akan menampilkan semua data yang sudah dimasukkan ke dalam database. Dengan menggunakan query select yang menampilkan semua field yang sesuai dengan data laporan yang di awal, yaitu seperti pada gambar yang akan ditampilkan itu ada nomor waybill, tanggal pengiriman, klien pengiriman, nama barang, berat yang ditagih, jenis paket, perintah pickup, sprinter pickup, dan drop point. Semua data tersebut akan ditampilkan melalui tabel yang berbeda-beda. Pada bagian ini merupakan format tabel yang akan ditampilkan, di mana ada nomor waybill, tanggal pengiriman, klien pengiriman, nama barang, berat paket, jenis paket, sprinter pickup, drop point ongoing. Untuk tampilan dari indeks PHP yaitu adalah sebagai berikut. Inilah tampilan program dari indeks PHP, di mana yang ditampilkan berupa tabel sesuai dengan laporan awal yang didapatkan, di mana yang ditampilkan itu ada nomor waybill, tanggal pengiriman, klien pengiriman, nama barang, berat paket, jenis paket, sprinter pickup, dan drop point ongoing. Untuk menampilkannya, kita akan memasukkan nama database-nya di sini. Nama database yang sudah kita buat sebelumnya yaitu paket CMP. Setelah itu kita save dan kita tampilkan. Ini adalah data yang sudah
kita masukkan pada database MySQL yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya yaitu tambah .php. Pada tambah .php ini gunakan untuk menambahkan data pada database. Pada bagian ini merupakan tampilan form yang akan digunakan untuk menambahkan data ke dalam database. Untuk query menggunakan query insert yang dimana menambahkan data pada tabel kurir, klien pengirim, drop point, barang, dan paket. Untuk tampilan dari tambah di PHP yaitu dengan mengklik tombol tambah, maka akan menuju pada tampilan form tambah di PHP. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan satu data. Untuk pertama nomor OIB, tanggalnya yaitu 2020 Desember tanggal 1. Untuk klien pengirim Shopee, nama barang gamis anak perempuan, berat paket 1 kg, jenis paket yaitu barang, sprinter pickup, Delphi, drop point umumnya yaitu di Kalawi. Setelah semua data telah terisi, kita submit. Data berhasil ditambahkan dan data pun sudah ditambahkan. Selanjutnya yaitu ubah.php. Pada ubah.php digunakan untuk mengubah data yang sudah dimasukkan ke dalam database. Pertama, ketika tombol ubah diklik, maka fungsi query select akan dijalankan, yaitu menampilkan satu baris data berdasarkan nomor waybill. Ketika satu baris data tersebut telah ditampilkan, maka otomatis akan masuk ke dalam form yang sudah disediakan. Setelah data masuk ke dalam form yang sudah disediakan, maka data dapat diubah. Untuk query mengubah data menggunakan query update, di mana akan mengubah pada tabel paket, barang, klien pengiriman, kurir, dan drop point yang akan diset nama klien, nama barang, berat paket, nama kurir, dan nama daerah. Untuk tampilan dari ubah.php yaitu sebagai berikut. Pada tampilan awal, jika ingin mengubah maka klik ubah. Misalkan kita akan mengubah baris pertama, maka akan muncul form ubah data. Ini merupakan data yang ditampilkan berdasarkan nomor waybill yang kita select. Misalkan kita akan mengubah nama barang menjadi flash disk saja. Setelah itu sprinter pickup berubah menjadi Indra saja, dan padang diganti dengan padang panjang. Setelah dirasa cukup untuk mengubah data, maka klik submit dan data berhasil diubah. Hasilnya itu nama barang berubah jadi flash disk, sprinter pickup berubah jadi Indra, dan drop point berubah menjadi padang panjang.
Selanjutnya itu hapus.php. Hapus.php digunakan untuk menghapus data yang telah dimasukkan ke dalam database. Pada bagian ini, hapus.php akan menghapus data berdasarkan nomor waybill yang dipilih. Untuk query-nya sendiri yaitu menggunakan delete dari tabel barang berdasarkan nomor waybill. Untuk tampilan sendiri, ketika ingin menghapus data maka klik hapus. Misalkan kita akan menghapus data yang nama barangnya Festus. Lalu kita klik OK. Data berhasil terhapus. Maka data tadi sudah terhapus. Selanjutnya yaitu laporan.php, di mana pada laporan.php ini digunakan untuk menampilkan laporan dari hasil data yang dimasukkan dalam database dalam format PDF. Ketika tombol PDF diklik, maka fungsi select akan dijalankan, di mana ia akan menampilkan semua data yang berada dalam database dan menampilkannya pada field-field tertentu. Field yang ditampilkan itu sesuai dengan field laporan awal, yaitu dimana akan menampilkan nomor waybill, tanggal pengiriman, klien pengirim, nama barang, barat nilai tagih, jenis paket, printer pickup, dan drop point. Semua itu akan dimasukkan ke dalam format yang sudah disediakan. Di sini kita akan membuat format tabelnya sesuai dengan data awal. Untuk pada bagian ini merupakan tampilan dari warna, kertas, serta tulisan yang akan ditampilkan pada laporan. Untuk tampilan dari laporan PHP yaitu pada tampilan awal, jika tombol PDF diklik maka ia akan otomatis mendownload. Jika dibuka maka hasilnya adalah sebuah data yang ditampilkan dalam bentuk PDF. Di sini data yang ditampilkan berupa nomor waybill, tanggal pengiriman, klien pengirim, nama barang, berat paket, jenis paket, printer pickup, dan drop point ongoing. Hal ini sesuai dengan data awal yang diterima. Selanjutnya yaitu cetak.php. Cetak.php digunakan sama seperti laporan.php. Cetak.php menghasilkan laporan dalam bentuk Excel. Di sini menggunakan header dalam format Microsoft Excel. Header ini akan men-set nama file yang akan disimpan, yaitu laporan barang JNT. Pada bagian ini merupakan tabel yang digunakan untuk menampilkan laporan seperti laporan awal, yaitu ada nomor waybill, tanggal pengiriman, klien pengirim, nama barang, berat paket, jenis paket, printer pickup, dan drop point ongoing. Tampilan dari cetak.php yaitu pada tampilannya ini, jika tombol Excel diklik maka ia akan otomatis mendownload, dan jika dibuka maka hasilnya seperti berikut, dimana data yang dihasilkan itu berupa tabel yang berisi nomor waybill, tanggal pengirim, klien pengirim, nama barang, berat paket, jenis paket,
printer pickup, dan drop point. Data ini sama persis seperti data awal yang didapatkan. Ini adalah data awal yang didapatkan, dan ini hasil dari Excel yang dihasilkan dari program. Demikian presentasi tugas besar perancangan basis data saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Distribusi Paket di Jenti Express. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.